bulan Juli itu bagi kami damkar bulan paling panas. Kita kendala utama atau istilahnya hambatannya ialah warga masyarakat. Apa istilahnya tuh warga nggak bisa nanggulangi sendiri gitu. Setelah kaki saya angkat, saya itu mijak manusia. Kita harus berani waktu itu. Kita harus diwajibkan harus berani. Lebih dari 20 titik lokasi kebakaran terjadi sepanjang bulan Juli 2025 ini. Yang terakhir kemarin 22 Juli 2025 kebakaran di wilayah Kertapati Palembang yang menghanguskan belasan rumah di kota Palembang ini. Hari ini redaksi Tribun sedang berada di pos pemadam kebakaran Kemuning, Kota Palembang untuk berbincang dalam program Saksi Kata dengan seorang petugas pemadam kebakaran senior Kota Palembang. Mari kita temui narasumber kita. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyanto, SIP. Saya kelahiran 20 Juni 1976, sudah berarti 49 tahun. Saya mulai karir di damkar mulai tahun 2003. 2003 berkarir di damkar sampai sekarang. Untuk saat ini bulan Juli itu bagi kami damkar bulan paling panas. Bulan 7, bulan 8, bulan 9. Itu bagi damkar bulan paling panas. Karena apa? Karena seringnya terjadi kebakaran. Hampir tiap hari. Nah untuk bulan Juli aja, dari tanggal 1 sampai tanggal 22 ini, itu sudah 20 lebih terjadi kebakaran. Nah yang terakhir kemarin tanggal 21 ya, tanggal 22 ya, itu terjadi kebakaran di seberang Ulu 1, Kelurahan Satulu. Itu 15 rumah, kurang lebih 15 rumah habis. Belum lagi rumah yang terdampak, mungkin lebih dari 20. Kalau hitungan kakaknya sementara di data kami sekitar 23 kakak. Terus berikutnya subuh tadi ada lagi. Subuh tadi terjadi di daerah Marayu, itu Panglongkayu. Nah, syukur-syukur untuk hari ini kita usahakan, kita minta, kita berdoa supaya tidak ada lagi kebakaran untuk saat ini. Mengapa kami menyebut bulan-bulan tersebut sebagai bulan terpanas? Karena pengalaman dari tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya, kenapa dibilang begitu? Karena setiap hari kemarin tuh terjadi kebakaran. 70% kebakaran lahan. Nah, jadi kemarin itu karena mungkin panasnya terlalu tinggi, mengakibatkan lahan-lahan tersebut banyak yang terbakar. Jadi untuk SOP damkar dalam menanggapi laporan warga, ketika ada warga menelpon kami atau mengabari kami terjadi kebakaran, jadi langsung kita tanggapi. Jadi kita menginformasikan ke warga tersebut, yang pertama apa yang terbakar. Yang kedua, Yang kedua, besar kecilnya kebakaran. Karena apa? Kita menindaklanjuti nanti kita sudah tahu strateginya. Nah, jadi kita tanya ke warga apa yang terbakar, besar kecilnya kebakaran, baru kita luncur. Di Damkar Kota Palembang saat ini, kita ada respon time maksimal 15 menit. Jadi kita di Damkar Kota Palembang sudah ada 8 pos. Yalah, termasuk pos Merdeka, pos Seberang Ulu 1, pos Seberang Ulu 2, pos Kertapati, pos
Komuning, Pos Sako, Pos Gandus, Pos Alang-Alang Lebar. Jadi di mana tempat terjadinya kebakaran, jadi damkar yang terdekat yang berangkat duluan. Jadi waktu kejadian kemarin, ya, sekitar kami menerima laporan sekitar jam 3 pagi. Nah, jadi pos terdekat di daerah Seberang Hulu 1 ialah pos Seberang Hulu 1, belakang kecamatan. Jadi mereka langsung bergerak, dilihatnya apinya besar, jadi kita komunikasikan lewat HT. Jadi perbantuan seluruh pos luncur. Nah, jadi kemarin tuh waktu kebakaran di Seberang Hulu 1 ada 7 pos yang berangkat, kecuali Pos Sako standby, jaga kandang. Jadi tidak serta-merta seluruh pos berangkat. Nah, nanti dikhawatirkan kalau terjadi kebakaran tempat lain bisa diantisipasi. Nah, jadi waktu kebakaran kemarin, jadi kita menerima berita langsung ke TKP, ya kita langsung main, kita gelar selang, kita lakukan pemadaman. Jadi waktu itu sekitar ada kurang lebih sekitar 12 unit. 12 unit, belum termasuk mobil-mobil pompa kemarin itu. Karena kondisi sebenarnya itu untuk pemadaman di Seberang Hulu 1 tuh lebih bagus kemarin tuh lewat sungai. Berhubung kapal kita sudah nggak ada lagi, nah, jadi kemarin lewat darat. Jadi kemarin pemadaman lewat darat, kita kendala utama atau istilahnya hambatannya ialah warga masyarakat. Karena gang masuk untuk ke TKK itu, tempat terjadinya kebakaran itu, gangnya agak sempit. Nah, disitulah kita terjadi kendala-kendala waktu pemadaman. Itu. Kalau untuk air, alhamdulillah aman karena posisi dekat dengan sungai. Waktu itu istilahnya pasang surut Sungai Musinya, banyu naik. Nah, itu. Sasaran pertama waktu kita untuk pemadaman, yang pertama kita nih sebenarnya pemadam itu tidak fokus di yang sudah terbakar. Kita menyelamatkan yang belum terbakar. Misal tetangganya sebelah kanan kirinya. Nah, itu. Jadi fokus kita tuh sebenarnya kalau yang sudah terbakar sudah habis. Nah, kita tinggal pemadaman ke sebelah kanan kirinya. Fokus utama kita penyelamatan yang belum terbakar. Jadi waktu pemadaman di Seberang Hulu 1, dari kita menerima laporan jam 3, terus pemadaman selesai sekitar jam 6 pagi. Jadi jam 6 pagi kita sudah clear kosong-kosong untuk apinya. Waktu itu api sudah besar, kondisi angin kenceng, terus media yang terbakar ini kebanyakan dari bahan yang mudah terbakar. Contohnya kayu. Rumah di perumahan rata-rata, rumah warga terbuat dari kayu. Istilahnya di situ banyak setengah permanen, Pak. Jadi 1 meter batu, selebihnya kayu, papan. Gitu. Jadi bahan-bahan yang paling mudah terbakar. Pengalaman tertragis apa termana ya? Itu Hotel King, Pulau Mas. Waktu itu saya sedang piket pukul malam kurang lebih jam 22. Jadi kami menerima laporan sekitar jam 9 lewat waktu itu. Jadi waktu itu terima laporan, kami langsung tindak lanjuti. Kami datang ke lokasi. Yang terbakar sebenarnya masih di lantai bawah. Itu pengalaman paling istilahnya tuh apa ya? Karena saya ikut ngangkat korban waktu itu. Jadi pengawal tanking, api sebesar itu hampir 2 hari 2 malam itu, lebih.
Iya, waktu pemadamannya itu lama. Karena kondisi kita dulu untuk unit kendaraan masih kurang dulu tuh. Nah, jadi terus kami ambil inisiatif kemarin tuh untuk penyedotan mesin langsung dari air mancur. Jadi tidak pakai langsung masuk ke unit, jadi langsung penyiraman lewat unit. Jadi masih ada mobil yang ngunjali banyu keliling, masih, tapi disertai dengan selang yang tidak putus, airnya tidak putus dari bundaran tadi. Nah, itu. Jadi saya ingat betul itu waktu itu hampir 2 hari 2 malam lah itu. Jadi waktu itu kebetulan kita sedang ada mobil baru kemarin tuh, mobil unit tangga kemarin tuh. Jadi sekalian action di situ, langsung dipakai, langsung dites di situ. Waktu itu alhamdulillah berguna untuk penyelamatan berapa orang itu, sekitar 6 orang bisa selamat lewat mobil tangga. Itu saya masih merinding gitu. Jadi waktu itu waktu pertolongan untuk mengangkat mayat itu, memang anggota damkar belum ada istilahnya pelatihan khusus. Jadi kita secara otodidak. Bagaimana caranya mayat ini bisa kita angkat. Jadi secara otodidak, Pak. Jadi seragam, dulu jaket APD kita belum ada dulu tuh. Masih pakai baju kayak gini kerja. Kalau sekarang kita kan sudah ada APD nih. Jadi kita waktu pemadaman kita harus pakai APD lengkap sekarang. Kalau dulu belum ada tahun 2003 belum ada namanya APD itu. Kecuali sepatu masih sepatu boot. Korban ada 3 orang kemarin tuh. Jadi saya cuma kebagian angkat 1 orang. Sebenarnya kalau kita sadar di waktu itu, sadar, kita sebenarnya tidak berani karena kondisi kita harus berani waktu itu. Kita harus diwajibkan harus berani. Kalau tidak kita siapa lagi gitu loh. Karena yang ada di situ cuma anggota pemadam semua. Nggak ada orang lain karena masyarakat dilarang mendekat waktu itu. Jadi kalau tidak kita siapa lagi gitu loh. Nah, itu. Ada lagi kebakaran waktu itu sekitar tahun 2012-13 itu. Kebakaran di lapangan tembak. Waktu itu pemadaman sekitar jam 2 malam. Jadi kondisi gelap gulita, peralatan kami juga dulu masih kurang. Untuk penerangan masih kurang. Dulu senter masih kurang dulu tuh. Jadi mengandalkan cahaya dari kawan warga yang bawa senter dulu itu. Sekitar tahun 2012-2013 waktu itu. Jadi ada kebakaran di lapangan tembak itu. Rumahnya posisinya di atas di atas rawa. Jadi rumah kayu di atas rawa-rawa. Kurang lebih sekitar antara rumah 5 sampai 10 meter lah itu. Rumah kayu kebakaran. Nah, waktu pemadaman itu. Pemadaman kita lagi asik pemadaman. Nah, tiba-tiba saya ini mijak sesuatu. Jadi terpijaklah saya sesuatu karena kondisi sudah rubuh. Papan-papan lantai sudah rubuh. Jadi saya terpijak sesuatu waktu pemadaman. Ternyata apa? Setelah kaki saya angkat, usus. Jadi saya itu mijak manusia, korban. Saya angkat usus. Jadi 3 hari saya nggak makan. Jadi terasa itu tercium terus bau. Nah itu pengalaman juga saya itu yang kurang istilahnya itu. Mengesan waktu pemadaman itu. Kita tiap hari di damkar itu latihan. Semangat. Kalau kita tidak semangat, gimana kita bisa bantu masyarakat? Latihan kita fisik biasanya, kalau setiap hari Jumat ada ke latihan, walaupun gulung selang, walaupun kalau dulu saya masih anggota, masih gulung selang latihan, lari, itu aja. Biasa latihannya berkaitan dengan kondisi kita waktu kerja di lapangan itu aja.
cara ngelar selang, cara nggak gulung selang. Tuh. Nah, semenjak kita berubah nomenklatur dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dan berubah sekarang menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Terus semenjak adanya media sosial, mungkin orang-orang sering nonton YouTube apa nenek yang ada di provinsi lain, di wilayah lain, ya. Mungkin warga ini dari situ. Nah, jadi pengalaman yang lucu, kadang tuh ya dikatakan lucu gimana ya? Pokoknya nggak gimana gitu. Apa istilahnya tuh warga nggak bisa nanggulangi sendiri gitu lah. Contoh nih, ada kucing di bawah rumah panggung. Jadi di atas rawa ada anak kucing situ. Itu secara logika ya. Kalau ada warga tetangga kan bisa diambil sendiri. Tidak serta-merta harus lapor damkar. Nah, terus selanjutnya kemarin ada laporan sengnya lepas. Seng atap rumah lepas. Ya, saya anjurin. Apa nggak ada tetangga? Istilahnya tuh, apa nggak ada istilahnya pria di dalam rumah tersebut? Kan bisa tuh kan minta tolong warga, apa nyari tukang. Ya tidak istilahnya pertolongan tidak serta-merta harus ke damkar gitu loh. Maksud kami itu kalau warga bisa nanggulin sendiri, silakan ditanggulangi sendiri, tidak serta-merta harus lapor damkar. Kita bisa melayani. Ya, kalau kemarin contoh ada tikus di rumah. Di salah satu warga di sekitaran sini melaporkan ada tikus di rumah. Yang pertama kami tanya kan, ada ini enggak suaminya, enggak ada Pak, saya sendiri. Baru kami luncur. Ternyata memang benar bahwa di dapur ada tikus. Nah, jadi kami bantu untuk eksekusinya, gitu Pak. Dapat. Kebetulan Pak, tikusnya di situ belum lari. Jadi pintunya kan ditutup tuh. Nah, berarti masih di tempat itu. Ya waktu kami eksekusi memang ada situ, jadi ketangkap. Dapat tikusnya gitu. Kalau kami damkar sih, waktu ada tugas istilahnya, ada panggilan, ada laporan, masalah pemadaman kebakaran, masalah penyelamatan. Kalau kami sih sekarang sudah asik-asik. Istilahnya apa yang harus kita kerjakan, ya kita kerjakan. Apa yang harus kita laksanakan, kita bantu. Jadi sekarang respon kita Pak. Pokoknya ada laporan warga, tapi kita telah dulu sih. Apa misalkan kebakaran, kalau kita langsung tindak lanjuti kebakaran, langsung tidak lanjuti ke lapangan. Kalau penyelamatan kita telah dulu Pak. Misalkan nih ada sarang tawon eksekusi, kita analisa dulu, kita ke lapangan dulu, kita lihat dulu, kita tindak lanjuti, kita lihat dulu laporannya seperti apa, kondisinya seperti apa di lapangan. Jadi tidak serta-merta dapat laporan langsung kita eksekusi, tidak Pak. Jadi kita analisa dulu. Misalkan tawon, jenisnya tawon apa, letaknya di mana. Itu. Misalkan letaknya di pohon, bisa kita eksekusi, bakar. Terus jenisnya tawon apa dulu. Kalau lebah masih bisa kita siang hari. Nah, kalau malam, kalau tawon gong, tawon vespa, kita pastikan eksekusi di malam hari Pak. Walaupun kita ada baju untuk eksekusi tawon. Itu karena kita meminimalisir eksiden. Eksiden bukan hanya di kita aja, di warga yang kami utamakan. Kalau siang kan otomatis masih terlihat tuh. Tawon-tawon itu ada warga di situ, nanti dikejarnya, nanti disentopnya. Kalau malam kan minim penglihatan. Kalau analisa kami selama ini, jenis tawon vespa itu kalau malam kita sudah ini. Jadi tawon-tawon itu kalau malam dia masih melihat cahaya. Ketika kita eksekusi di lampu kita matikan semua, sudah insya Allah aman. Nah, jadi itu. Jadi untuk laporan penyelamatan kita analisa dulu, misalnya kegiatannya, jenisnya apa, yang mau diselamatkan itu apa, yang mau dieksekusi itu apa. Kalau ular waktu itu juga
Karena ular, sistem ular bergerak. Jadi kita misal dapat ular, ini laporan nih, ada penyelam untuk eksekusi ular. Langsung kita tindak lanjuti, Pak. Karena sistem ular, kalau siang mereka langsung bergerak. Nah, gitu loh. Jadi kalau ular, biawak, itu kita langsung. Tidak main analisa, langsung bergerak. Kalau tawon masih kita ini dulu. Karena kalau yang hewan-hewan binatang yang ular itu kan bergerak semua kalau siang. Kalau tawon kan dia mantap. Nah, saya di pohon, di rumah, disitulah nggak bakal berlari. Nah itu, Pak. Untuk kalau memandu belum pernah. Nah, cuma ngasih saran. Ngasih saran sudah. Jadi waktu itu ada ular sebenarnya ini, ular. Tapi jenis ular itu tidak berbisa. Nah, itu. Jadi waktu itu laporan masuk untuk eksekusi ular. Nah, saya tanya jenis ular apa? Ular banyu, Pak. Masuk ke dapur. Ada suaminya enggak? Saya tanya. Ada, Pak. Berani enggak suami sama ular ini ke ularnya? Eksekusi ularnya. Saya coba dulu, Pak. Jadi saya saranin pakai peralatan, pakai tongkat. Misalnya mau dieksekusi bisa, kalau mau diusir juga bisa. Jadi gini, Pak, lagi kami kalau eksekusi misalkan binatang-binatang yang dilindungi, kami kebanyakan enggak kami upload, paling foto untuk data kita aja. Nanti takutnya dari komunitas tersinggung, misalnya ada ini kan itu. Jadi kalau misalkan nih membahayakan kita baru kita bunuh, tapi tidak kita expose untuk data kita sendiri itu. Jadi takutnya nanti dari komunitas komplain nenek-nenek apa damkar ini nenek, nah gitu. Jadi untuk sebenarnya waktu dari awal-awal kemarin kita belajar eksekusi ular, kita dari komunitas, Pak. Kita panggil komunitas ke sini. Cak mana sih eksekusi ulo ini? Cak mana sih cara nangkap ulo ini? Jenis ulo ini berbahaya apa tidak? Jadi mereka tuh edukasi ke kami. Kumpul kami. Jadi mereka edukasi. Ini jenis ular-ular yang berbahaya, Pak. Yang ada di Kota Palembang atau di Pulau Sumatera. Jenisnya ini. Bisa apa enggak ini. Itu. Jadi kita minta tolong edukasi ke anggota pemadam masalah eksekusi ular kemarin itu. Cara eksekusi ular, cara eksekusi buaya kemarin kan. Kemarin bulan apa ya kemarin? Juni kalau nggak salah. Kita dapat tangkapan buaya satu di Kertapati. Nah, ukuran sekitar 1 meter lebih lah, masih anak-anak. Jadi dapat buaya satu, kami langsung serahkan ke BKSDA yang ada di Puntikayu. Jadi untuk binatang-binatang yang dilindungi kita arahkan ke sana, Pak. Kalau alat ada, kebetulan kita ada mobil rescue baru. Itu contohnya itu rescue untuk perairan, yang itu untuk darat. Satu lagi ini ambulannya. Nah kebetulan kita pas ada peralatan baru, unit baru, jadi peralatannya lengkap di situ, Pak. Cuma kalau untuk evakuasi buaya ini kita harus orang banyak tahu strategi. Nah, jadi waktu di Merdeka dulu sekitar tahun 2004-an, ketika ada panggilan laporan warga kita tindak ini. Jadi mobil damkar, sopir damkar ini kan bukan seperti mobil biasa. Emosinya lain. Jadi ketika mau kita bawa, kalau mobil pribadi santai. Tapi ketika kita bawa mobil damkar lain, emosinya naik. Banyak yang pikir ke. Satu, mikir sopir, keselamatan anggota di atas. Selain ada yang duduk di atas, nah, keselamatan. Yang kedua, sudah mikir sopir itu, driver pemadam itu sudah mikir.
tempatnya sempit apa lebar ya, nah, gitu kan, jaraknya dekat apa tidak, gitu. Terus yang ketiga, waktu di lapangan. Jadi unit damkar itu waktu ke TKK tidak harus di depan tempat yang terbakar. Kenapa? Untuk nanggulangi kalau api bisa meledak, api bisa membesar sebelum kita pemadaman. Nah, jadi kita ada jaraknya sekitar 10 meter dari tempat kejadian rumah itu, jadi kita gelar selang. Jadi selang kita itu satu roll selang panjangnya 20 meter. Setiap unit itu lebih dari 10 roll. Jadi kalau dihitung meteran, 20 roll kali 10 sudah lebih. Terus peralatan kita kondisikan tiap hari di unit. Jadi kita tiap pagi kita cek, kita pergantian regu, kita checklist barang ini masih hitungannya sama enggak, masih di tempatnya enggak. Nah, itu, Pak. Kami dari Damkar selalu mengadakan penyuluhan. Biasanya kami ke tempat RT, sebelum RT kami ke kecamatan, ke kelurahan, baru ke tingkat RT. Jadi untuk saran dari Damkar, untuk yang di rumah, nih, sebelum pergi kita cek dulu, matikan lampu, kompor mati sudah belum. Itu saran dari kami. Terus untuk lahan ini jangan bakar sampah sembarangan. Karena kalau bakar sampah sembarangan api bisa membesar, tidak terkendali. Seperti contoh kemarin ada bakar sampah bisa rumah terbakar. Karena bakar sampah ditinggal, terus yang dibakar sampahnya itu ada botol minyak wangi, botol minyak wangi, botol baygon yang bekas yang kosong, nah, itu jangan dibakar. Kalau dibakar bisa meledak. Itu sampai rumah habis yang di depan SMA 10 kemarin, itu gara-gara bakar sampah ada barang-barang tersebut, jadi bisa meledak apinya. Demikian Tribuners, bincang-bincang kami dalam program Saksi Kata Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos di Damkar Kota Palembang bersama petugas Damkar senior Bapak Tri Wahyanto. Salam Tribun. Damkar Jaya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.